Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Wasilah Kehidupan ya. Di sini saya ingin mencoba membahas tentang surat Al-Fatihah, teman-teman. Di mana kita sendiri tahu bahwa umat Islam itu akan sangat mengetahui apa yang disebut dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah sendiri merupakan sebuah surat yang digunakan sebagai pembuka surat di dalam Al-Quran. Di sisi lain, yang namanya Fatihah itu juga sering digunakan oleh seluruh umat Islam, manusia, terutama mereka yang Muslim, itu sebagai bacaan harian, baik itu secara sadar ataupun tidak sadar. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian sholat itu minimal kan membaca surat Al-Fatihah. Jika di dalam satu hari terdapat 17 rakaat, maka surat Al-Fatihah itu secara otomatis terbaca sebanyak 17 kali. Itu minimal. Belum lagi ketika kalian melakukan sholat sunnah ataupun yang lainnya. Bahkan ada sebuah cerita yang menyatakan bahwa si surat Al-Fatihah ini merupakan surat yang sungguh sangat ajaib. Jika kalian percaya, yakin, dan bisa menggunakan surat ini dengan baik. Karena apa? Karena pada zaman dahulu, nabi-nabi terdahulu itu mendapatkan suatu keajaiban dengan hanya bismillah. Bismillah itu berapa? Hanya satu dari 7 surat atau 7 baris yang ada di dalam Al-Quran di dalam surat Fatihah. Nah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah dengan penuh keyakinan, ini efeknya sebenarnya lebih luar biasa dari sekedar bismillah yang diberikan pada nabi-nabi terdahulu yang mereka sebenarnya itu memiliki keirian atau memiliki keinginan untuk punya surat yang 7 ini secara keseluruhan, tapi Allah melarang untuk memberikan kepada nabi-nabi terdahulu dan mereka hanya dikasih dengan bismillah saja seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Mukjizat yang luar biasa hanya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali lagi ke dalam surat Al-Fatihah. Bagaimana ketika kita membaca surat Al-Fatihah dan tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, ini tentunya akan berbeda maknanya dan tentunya akan berbeda isinya. Karena apa? Karena kewajiban dalam sholat salah satunya adalah membaca surat Fatihah. Yang pertama kan niat, yang kedua Fatihah, yang ketiga adalah tahiyat. Nah, ketika ketiga ini itu sudah dibaca, maka sempurnalah sholat itu. Walaupun ada beberapa hal yang tidak dibaca selain dari ketiga hal tersebut. Nah, kembali ke pokok pembahasan tentang surat Al-Fatihah. Saya ingin menyampaikan bahwa ternyata ada beberapa fadilah dan faidah yang dimiliki surat Fatihah. Contohnya apa? Surat Fatihah itu digunakan sebagai ruqyah. Ruqyah untuk apa? Ruqyah untuk penyembuhan penyakit baik fisik maupun mental. Karena apa? Karena orang yang mendapatkan surat Fatihah, baik itu mendengar ataupun membaca, di dalam hatinya itu memiliki rasa ketenangan. Bahkan sebagian besar dari orang-orang yang membaca Fatihah ini memiliki kesembuhan dari fadilah surat Fatihah tersebut. Jadi jangan terus berpikir bahwa saya harus mencari surat yang A, surat yang B, ataupun ayat-ayat yang mungkin di dalam atau di tengah Al-Quran sulit untuk kita hafalkan. Padahal di dalam Al-Fatihah sendiri itu memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Ingat, kalau kita yakin. Terus bagaimana jika Al-Fatihah digunakan sebagai penarik rezeki? Nah, ada suatu cara yang diberikan oleh para sesepuh zaman dahulu. Jika kita mampu untuk membaca surat Al-Fatihah sebanyak 313 kali dalam satu hari, serta diiringi dengan sholawat Nabi, maka itu bisa membukakan pintu rezeki. Padahal di dalam bismillah juga bisa mengantarkan
rezeki bagi orang yang membacanya. Tetapi di dalam surat Al-Fatihah tentunya kan lebih lengkap karena dia ada bismillah dan juga Al-Fatihah itu sendiri. Jumlahnya berapa? 313 kali. Dan banyak orang-orang yang telah meyakini dan melaksanakan ternyata berhasil dalam menjalankan ini semua. Terus yang berikutnya adalah bagi orang-orang yang memiliki hajat-hajat tertentu, misalnya orang yang anaknya kurang pintar, orang yang memiliki keinginan untuk naik jabatan misalnya, orang yang memiliki keinginan untuk masuk atau mendapat pekerjaan misalnya. Al-Fatihah bisa digunakan sebagai alternatif atau solusi bagi mereka yang ingin mendapatkan hajat-hajat tersebut. Tentunya ketika mengamalkan dibarengi dengan amalan lain itu pasti akan lebih baik. Contohnya amalan lain apa? Bisa tahajud, bisa duha, ataupun bisa puasa. Ini adalah contoh amalan-amalan yang bisa dibarengi dengan amalan Fatihah itu sendiri. Juga kadang-kadang orang itu mengamalkan melalui zikiran, melalui manekung. Ini juga bisa, tergantung keyakinan dari teman-teman semua. Terus apa sih yang perlu kita lakukan ketika ingin membaca Al-Fatihah ini secara rutin? Ingat teman-teman bahwa ketika kalian ingin menggunakan Al-Fatihah ini sebagai bagian dari kehidupan teman-teman yang mengirimi kesuksesan teman-teman semua, cobalah untuk bisa memperbaiki bacaan dari surat Al-Fatihah itu sendiri. Karena Al-Fatihah itu cuma 7 ayat yang kalian baca, tapi maknanya ini sangat dalam. Kalian coba baca, kalian coba renungi. Apa sih fadilah dari Bismillah itu sendiri? Apa sih fadilah dari Al-Fatihah itu sendiri? Terus bagaimana apa cerita di balik Al-Fatihah? Ini sebenarnya perlu kalian pahami jika ingin memperkuat keyakinan di dalam diri kalian semuanya, terutama menyangkut dari cerita-cerita orang-orang yang sebelumnya itu telah mengamalkan surat Al-Fatihah tersebut. Karena apa teman-teman? Surat Al-Fatihah itu semakin rutin dibaca, itu semakin baik. Tidak hanya di dalam sholat semata, tapi mengamalkan secara rutin dalam jumlah tertentu. Seperti tadi 313 kali, ataupun ada yang mengamalkan sebanyak 100 kali, ataupun kalau bisa mengamalkan sebanyak 1000 kali, monggo. Ini dipersilahkan. Dan biasanya dengan amalan-amalan yang dilakukan secara konsisten dan rutin, biasanya orang itu memiliki satu kepekaan batin yang luar biasa, dua mulut yang biasanya sekali ngucap itu kejadian, bahkan yang perlu dihati-hatikan itu ketika kalian ngomong atau menyepatani atau apa ya, kalau kita bicara apa, misalnya kamu akan jadi gini, misalnya seperti itu bisa terjadi pada diri mereka sendiri. Nah, sehingga orang-orang yang biasanya mengamalkan suatu peribadatan spiritual yang secara rutin dan kontinu itu jarang berbicara buruk kepada orang lain. Bahkan mereka jarang berbicara tentang orang lain. Mereka cenderung menyimpan di dalam hati mereka sendiri. Tapi diingat, ketika mereka memiliki sakit hati di dalam dirinya, walaupun tidak diucapkan, tapi gerundel di dalam hatinya, biasanya itu akan terjadi kesialan kepada orang yang digerundeli tersebut. Tapi dengan catatan ada alasan yang memang menyakitkan bagi dirinya. Terus bagi orang tua gimana? Alangkah baiknya bagi orang tua yang telah memiliki anak-anak jika ingin memiliki anak yang nanti hajatnya itu terkabul, sukses dunianya, sukses akhiratnya, menjadi anak yang soleh solihah. Alangkah baiknya Al-Fatihah itu menjadi satu ayat minimal yang diajarkan seorang ayah atau seorang ibu kepada anaknya. Alasannya apa? Karena jika Al-Fatihah itu dibaca setiap hari di dalam sholat si anak,
secara otomatis sampai kapanpun itu akan menjadi amal jariah yang akan dibaca si anak sepanjang hidupnya. Belum lagi kalau si anak tersebut akan menurunkan kepada generasi berikutnya. Seperti itu teman-teman. Semoga sedikit hal ini bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.